Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu koneksi nyata hatinya saat jauh darimu. Koneksi nyata hatinya saat jauh darimu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan silakan personal reading berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu saja. Kita lihat dulu ya, ada situasi seperti apa sebenarnya antara kamu sama dia, ya. Situasi abundance ya, jadi ini jelas ya kalau yang Sora lihat. Orang ini mungkin sedang sangat-sangat berfokus memanifestasikan segala bentuk keberkahan, segala bentuk rezeki, ya. Karena memang kalau Sora lihat, dia dengan posisi yang sedang sangat-sangat butuh ya. Entah dia memang posisinya masih belum mencukupi menurut dia, terus mungkin dia juga banyak tanggungan, banyak bebannya gitu ya. Jadi kayak ada hal juga yang mungkin sedang lagi dia kejar. Mungkin dia kepingin punya tempat tinggal sendiri, atau dia kepingin punya kendaraan sendiri, dan segala sesuatunya itu dia belum dapetin teman-teman ya. Sehingga sangat mungkin banget fokusnya dia itu beda. Fokusnya dia tuh lebih ke arah finansial, lebih ke arah ke keuangan dulu teman-teman ya. Dan dia berusaha untuk berpikir ke arah sana. Jadi banyak energi pikiran dia fokuskan untuk ke masalah finansial teman-teman. Oke? Kenapa? Karena kalau yang Sora lihat di sini, orang ini itu berharap ya ada situasi yang berubah dalam kehidupan dia. Jadi dia ngerasa gini, kalau keuangan dia berubah, keberkahan dia berubah, rezeki dia berubah teman-teman, dia akan bisa mentransformasikan atau merubah banyak hal di dalam hidupnya dia. Mungkin keadaan keluarganya, derajat keluarganya lebih bisa naik. Terus habis itu secara persiapan diri juga, dia ngerasa orang-orang juga mungkin lebih bisa menghargai dia, bisa lebih respect dia bisa lebih sukses, dia bisa lebih berkembang. Kalau situasi keuangan dia mendukung ya. Jadi ini orang yang berada dalam situasi, aku pengen bikin perubahan besar dalam keuangan aku teman-teman ya. Itu yang kalau Sora lihat di sini ya. Ada hal yang pengen dia rubah dalam situasinya dia. Lalu bagaimana dengan hubungan dengan kamu? Ya, orang ini adalah orang yang mungkin saja punya masalah dengan lari dalam relationship-nya dengan kamu. Dia seperti belum siap ya. Jadi kayak ketika hubungan itu terlalu intens atau ketika hubungan itu sudah terlalu kuat gitu ya, dia itu seperti tidak siap, mungkin secara yang tadi Sora udah bilang, finansial, maupun secara pemikiran, secara psikologi, secara perasaan, dia itu belum siap sehingga dia memilih untuk menjauh teman-teman. Ya, apalagi ketika sudah semakin intens ya. Mungkin juga ada pergesekan di sana, ada komunikasi yang bermasalah dan sebagainya teman-teman. Ya, dan orang ini itu akan tipenya menjauh, dan orang ini memang egonya keras gitu ya. Jadi apalagi ketika dia merasa dirinya dia benar, dia akan lebih mendengarkan egonya dia itu teman-teman. Ya. Tapi gimana pun juga hasrat dia sama kamu itu sangat-sangat kuat ya. Jadi meskipun sekarang dia mungkin secara fisik ataupun secara energi jauh dari kamu, tapi kalau Sora lihat ada chemistry yang sangat kuat yang tidak bisa dia jelaskan dengan kata-kata. Kalau kalian tuh saling suka, saling merasa dekat, saling mengisi gitu ya. Jadi kalau Sora lihat ada situasi yang sama kuatnya, hasratnya menggebu-gebu teman-teman ya. Dan sangat mungkin banget saat ini dia sedang menyembuhkan hatinya. Jadi sangat mungkin banget dia sedang menyembuhkan juga hatinya. Kamu juga sedang mungkin sangat menyembuhkan hati kamu teman-teman. Karena kalau Sora lihat di sini ada energi di mana ya. Kalian itu sebenarnya ketergantungannya cukup kuat. Kamu sangat-sangat mungkin ketergantungan sama dia. Dia juga mungkin sebenarnya punya ketergantungan sama kamu. Jadi ketika ada lari ini, ketika lari pun mungkin bisa lari secara fisik ya, tapi mungkin secara energi, secara perasaan, secara pemikiran itu tidak benar-benar lari teman-teman energinya. Paham ya maksudnya Sora? Kita coba lihat ya teman-teman. Selain memang ada situasi finansial, dia belum siap, dia masih mau transformasi hidupnya dia, masih ada egonya. Kita coba lihat apakah memang ada alasan lain
ya, kenapa dia itu saat ini berjauhan sama kamu ya, teman-teman. Teman-teman kalau Sora lihat ya, di bawah alam sadarnya itu, dia itu banyak kekhawatiran akan masa depan. Kalau Sora lihat ya, di bawah alam sadarnya dia, mungkin dia ada trauma ya, dia pernah pernah dalam kondisi keuangan yang benar-benar jatuh, benar-benar di bawah, sehingga orang benar-benar mungkin istilahnya tuh dia nggak ada banget, benar-benar abis-abisan. Orang juga mungkin merendahkan dia secara pemikiran dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, secara alam bawah sadar banyak yang punya ketakutan ya, trust issue gitu juga mungkin ya, soal kekhawatiran soal masa depan sih, dengan ketidakpastiannya ya. Dan itu sangat-sangat berhubungan dengan situasi keuangan yang tadi Sora udah bilang, semakin tidak aman semakin traumanya besar ya teman-teman. Dan yang kedua, dia itu banyak membanding-bandingkan ya. Mungkin dia membandingkan diri dia dengan orang-orang lain di sekitar dia yang sudah punya relationship, mungkin lebih siap dalam berbagai hal, sehingga dia tuh kayak ada insecure sendiri, minder sendiri. Oh, aku mungkin banget belum siap sesiap-siapnya teman-teman ya. Atau ini bisa berlaku juga dua skenario, atau di satu sisi lain bisa saja tanpa sadar dia membandingkan kamu dengan yang lain ya. Jadi membandingkan seperti bener gak ya dia orang yang aku butuhin, bener ya, dia dibandingkan sama mantan aku gimana ya, dan sebagainya. Jadi ini mungkin banget ya, kamu bukan cuman orang satu-satunya dalam relationship ini, mungkin dia dekat juga sama yang lain, atau belum move on dari mantannya, atau ada yang lain juga gitu ya. Dan itu tadi Sora udah bilang, dia itu merasa tidak utuh atau merasa tidak sepenuhnya siap ketika secara finansial itu dia belum terpenuhi. Jadi ketidaksiapan dia itu sesuai dengan kondisi keuangannya dia teman-teman ya. Jadi kayak masih ada perasaan kosong ya. Tuh. Karena Sora udah bilang kan, banyak yang belum selesai dengan masa lalunya, belum move on dari mantannya, belum move on dari gebetannya, belum selesai, mungkin belum siap juga benar-benar secara pemikiran gitu ya. Ada yang Sora udah bilang tadi kan, ada trauma-trauma dari masa lalunya dia yang mempengaruhi sikap dia ke yang sekarang tuh. Dan dia itu banyak merasa jadi korban ya. Jadi dia ada sisi-sisinya dia tuh yang suka mendramatisasi ketika ada satu masalah. Dia selalu melihat sisinya dia sebagai yang korbannya, sisi yang mengalami kerugiannya, kesedihannya gitu ya. Sekarang kita coba lihat teman-teman, apa yang sebenarnya dia rasakan ke kamu. Apa yang sebenarnya dia rasakan ke kamu saat berjauhan ini. Bentar ya, aku belum siap karena ini banyak kartunya. Apa yang dia rasakan ke kamu saat sedang jauh saat ini ya, jauh dari kamu ya, baik secara fisik ataupun energi. Teman-teman, dia merasa apapun yang kamu rasakan saat ini itu sedang dia rasakan. Jadi kalau kamu merasakan kegelisahan, dia itu seperti cermin. Jadi merefleksikan perasaan kamu ya. Jadi kalau kamu ada kegelisahan, dia juga gelisah. Kalau kamu ada kangen, dia juga kangen. Kalau kamu merasa ada trauma, dia pun ada trauma. Kalau kamu ada ketakutan dan sebagainya. Dan ini sekarang dijadikan dia juga waktu untuk introspeksi teman-teman sama dirinya sendiri. Apakah memang benar-benar dia mau sama kamu? Apa benar-benar dia siap sama kamu? Apa benar-benar dia itu sayang sama kamu gitu ya? Dan dia tuh sedang berpikir banyak sekali kalian tuh punya luka-luka yang sama ya. Traumanya pun mungkin sama ya. Itu kalau yang Sora lihat. Dan orang ini gimana pun juga ya teman-teman, sedang merasakan, berpikir apakah aku benar-benar akan bersama dengan kamu atau enggak. Orang ini sedang merasakan bahwa mulai terbit di hatinya dia, kamu adalah pilihan yang sebenarnya terbaik, sangat sehat buat dia, karena kamu juga banyak men-taking care. Semenjak sama kamu juga lebih banyak dia tuh ngerasa lebih bahagia, lebih positif, karena kamu banyak membawa hidupnya dia ke arah yang lebih positif teman-teman ya. Dan sebenarnya ketika dia sedang jauhan sama kamu, koneksi batin itu sangat kuat karena ternyata dia masih sangat kangen kamu, dia rindu kamu, dia berharap bisa komunikasi lagi sama kamu karena kepikiran ya. Jadi ada energi dia kepikiran, kangen kamu teman-teman ya. Dan dia tahu ya, di sini memang ada energi kalian tuh LDR, berarti memang benar-benar ada yang jarak jauh ya, baik secara fisik maupun secara energi, yang mana ini ada isu atau masalah yang belum kelar di antara kalian ya. Jadi mungkin banget orang ini menjauhi kamu tanpa ada kata-kata penutupan, tanpa kata-kata kejelasan akhirnya mau seperti apa, seperti menjauh aja gitu ya teman-teman. Tapi ini semua seperti masih berproses.
Ketika dia jauh dari kamu, di situ juga lah dia merasakan bahwa dia butuh kamu, teman-teman. Ya. Dan dia sangat-sangat rindu untuk bisa ngobrol sama kamu, bicara sama kamu, teringat juga segala komunikasi yang terjadi di antara kalian. Ya. Itu makanya sangat mungkin ketika berjauhan ini pun batinnya dia itu sama kamu terhubung, jadi ada telepati batin, ada komunikasi secara batin energi, teman-teman. Sebelum kita lihat lebih jauh, kita lihat siapa ciri-ciri orang ini. Tuh, teman-teman, Sora lihat dia itu adalah orang yang merasa benar-benar situasinya selalu jadi korban. Sora udah bilang kan, dia merasa situasinya dia sedang gak bagus, dia merasa situasinya juga terhimpit dengan situasi dan keadaan, banyak yang membuat dia overthinking, banyak membuat dia sulit ya. Dan ini adalah seseorang yang memang cenderung, ada beberapa, nggak semua, itu ada yang player, jadi mungkin sangat mudah untuk dia mendapatkan seseorang yang lain ya. Tapi kalau Sora lihat di sini ada energi di mana dia merasakan sama kamu itu ada ikatan soulmate ya. Jadi walaupun dia mungkin gampang sebelumnya menarik yang lain, tapi di sini kalau Sora lihat secara perasaan dia ngerasa paling klik sama kamu, teman-teman. Ya. Orang ini juga punya sisi yang ingin memimpin, sisi dominan di dalam dirinya dia. Dia itu pingin diikutin, dia itu pingin kemauannya yang didengerin ya. Orang ini juga selalu kayak kepingin untuk berhasil, sukses ya. Bisa mungkin mengangkat derajat keluarga ya, supaya tidak direndahkan terus-menerus ya. Karena beberapa dari mereka itu ada yang mengalami sekarang tuh banyak masalah datang. Apa yang sudah dibangun tiba-tiba mungkin jatuh. Banyak masalah yang tiba-tiba menyerang. Ini juga mungkin beberapa, tapi nggak semua kamu berdiri dengan seseorang yang sudah pernah punya relationship. Mungkin ada perceraian di sana, ada perpisahan di sana, ada yang mau nikah tapi nggak jadi. Itu sangat mungkin banget. Sementara mereka hubungannya sudah sangat serius. Maka itu nyambung kan dengan orang yang belum selesai dengan masa lalunya. Karena ternyata seserius itu dia dengan masa lalunya. Dan hati-hati, orang ini memang bisa cenderung manipulatif. Banyak hal yang dia sembunyikan dari kamu. Ya mungkin segala masalahnya dia itu nggak dia bilang sama kamu, nggak dia ungkapkan sama kamu. Yang dia rasakan ketika jauh dari kamu, yang dia rasakan ketika jauh dari kamu, teman-teman ya. Koneksi batinnya ada apa? Teman-teman, ternyata tidak ada kamu, dia itu gelisah. Banyak mengalami kekhawatiran dan ketakutan karena kamu punya energi menenangkan dia, teman-teman. Dari kata-kata kamu, energi kamu, support kamu banyak yang membuat dia lebih tenang dan nyaman. Dan di sini mulai terasa energi dia takut kehilangan kamu, teman-teman. Ya, karena memang secara intuisi batin kalian terkoneksi. Ini adalah Moon, koneksi secara batin. Sehingga sangat mungkin banget mood dia itu berubah-ubah banget, naik turun banget semenjak dia jauh dari kamu ya, teman-teman. Oke, karena ternyata dia ngerasa dari awal dia punya koneksi yang sangat kuat sama kamu. Ini ada beberapa yang punya memang karmic relationship atau kalian sudah terkoneksi dari sebelumnya. Past life connections. Jadi tujuan saling dipertemukan pun ada alasannya, teman-teman. Ya. Dan dia merasakan bahwa kamu itu juga memberikan dia energi kayak bisa memberikan dia positivity, dukungan gitu ya, dan kamu selalu bisa jadi jalan keluar atau petunjuk ketika dia sedang banyak masalah, teman-teman ya. Dan koneksi yang sangat kuat dia rasakan ketika dalam diamnya dia banyak bermeditasi, banyak merefleksikan sendiri, dia tetap merasakan koneksi di antara kalian ya. Dan secara pemikiran, teman-teman, kalau sholat di sini secara pemikiran dia itu punya energi di mana pikirannya dia itu tidak bisa lepas dari kamu ya. Selalu ada pemikiran soal kamu, koneksi di antara kalian juga kuat ya. Karena memang dia tuh ngerasa banget, apalagi di cakra hatinya ya, itu banyak terobati, banyak menjadi lebih positif ketika ngomongin soal kamu. Koneksi kamu tuh sangat terasa di dalam cakra hatinya, teman-teman. Dan dia ngerasa ya manifestasi positif dari kamu itu terasa ya. Mungkin kamu manggil dia berharap hubungan ini masih bisa lancar terus berlanjut, teman-teman ya. Karena yang dia rasakan ketika jauh dari kamu, dia selalu merasakan ada koneksi tarikan ya. Dia ngerasa selalu terbayang kamu, berfantasi soal kamu, memvisualisasikan kamu, sampai ada beberapa yang berpikir apa aku diguna-guna gitu ya. Black magic gitu ya, teman-teman. Dan yang pastinya dia merasakan energi murni ya. Dia merasakan energi murni
antara kamu sama dia yang sangat-sangat kuat ya, yang dia rasakan. Yang dia rasakan teman-teman ke kamu ketika berjauhan ya. Aku nggak bisa mikirin apapun, aku nggak bisa mikirin orang lain meskipun ada yang lain ya. Ternyata dia selalu memikirkan soal kamu sepanjang hari. Itu selalu ada di dalam batinnya dia. Ini juga mungkin buah dari manifestasi kamu ya. Banyak dari kalian yang bermanifestasi untuk dia selalu terhubung dan terkoneksi sama kamu. Terus dia berharap kamu belum lupa sama dia ya, karena dia itu belum melupakan kamu. Dia memang tidak siap untuk terlalu intens, tapi di satu sisi dia tidak bisa melepaskan dan membohongi perasaannya. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Yang satu ketidaksiapan dia gitu ya, tapi dalam hati dan batin, ikatan batin selalu ada. Tuh, aku tidak pernah mengalami perasaan koneksi yang sangat-sangat intens seperti ini sebelumnya. Jadi cuma sama kamu, koneksinya sangat intens, sangat kuat gitu ya. Dan itu tidak pernah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Tolong maafkan aku ya, kalau aku pernah ghosting kamu. Kan sudah bilang kan, dia menjauhi kamu ya, mungkin tanpa berita, tanpa kata teman-teman ya. Karena itu tadi ketidaksiapannya dia, kebingungannya dia teman-teman ya. Dan banyak sekali dia merasakan pelajaran spiritual ketika dia bersama dengan kamu. Artinya, memang perjalanan hubungan ini adalah hubungan spiritual teman-teman, bukanlah suatu hubungan yang biasa ya. Apapun yang terjadi, meskipun kita jauh, kita nggak ngomong, kita nggak koneksi, tetap aja hati aku selalu balikin lagi ke kamu ya. Makanya kan saudara udah bilang ya, dia juga nggak ngerti kenapa. Tapi dia tidak merasakan energi negatif ya, karena gini, walaupun dia sangat intens perasaannya sama kamu, dia tidak merasakan satu hal yang negatif ya. Aku tidak pernah mencintai orang lain seperti aku mencintai kamu ya. Jadi dia kayak mencintai kamu dengan cara yang sangat-sangat unik ya. Meskipun mungkin sebaiknya kita berpisah, mungkin bisa lebih baik kalau kita berpisah, tapi di sini ada energi keterbutuhan dia yang sangat kuat sama kamu. Oke? Dan kalau Sora lihat di sini, dia tidak pernah menyangka kalau dia akan jatuh cinta sama kamu begitu cepat. Ya, jadi kayak dari awal kalian kenal, kalian terhubung, dia sudah merasakan kayak dia itu jatuh cinta. Teman-teman, sorry ya, ada suara dari luar, ada saudara aku di sini. Oke, dia juga sedang sambil kuliah online. Oke. Dan dia itu sangat struggling saat ini untuk menghadapi perasaan yang ngomong sama kamu ya, tapi dia itu sangat cinta kamu lebih daripada apa yang kamu sangka dan kamu duga ya. Aku yang menyabotase hubungan ini, tapi aku juga yang menyesali teman-teman ya, karena sebenarnya secara diam-diam aku masih sangat-sangat terobsesi sama kamu. Oke, sekarang kita mau lihat jadi apa yang sebenarnya dia inginkan dari hubungan di antara kalian. Teman-teman, dia berharap akan ada satu kabar baik, hubungan ini bisa bangkit kembali, hubungan ini bisa bersatu kembali ketika keadaan dan situasi lebih baik lagi. Jadi dia menunggu situasi lebih baik ya. Dia juga kalau Sora lihat memilih pasif karena takut mengambil keputusan yang salah ya teman-teman. Sekarang ada pertentangan batin di dalam batinnya dia gitu ya. Kayak aku harus bergerak apa enggak, aku harus maju apa enggak gitu ya. Karena kalau Sora lihat kalian memang berbeda keinginan atau berbeda pandangan ya. Mungkin kamu maunya A, dia maunya B gitu ya. Itu juga yang membuat dia menghindar gitu ya. Karena dia mungkin tidak mau bertikai sama kamu atau berseteru lagi sama kamu. Sora, apakah hubungan ini pada akhirnya bisa ketemu titik temu yang baik? Teman-teman, kalau Sora lihat di sini banyak hal yang memang jadi pertimbangan dia. Ya, jadi saat ini situasinya sedang lagi menimbang-nimbang, teman-teman. Ya, dan kalau Sora lihat di sini, situasinya memang buat sementara waktu ini harus ada yang namanya perpisahan, harus ada yang namanya sendiri-sendiri dulu. Ya, kenapa? Karena ini juga pembelajaran untuk kamu dan dia untuk melepaskan pola-pola yang berulang tadi ya, teman-teman. Oke, karena memang bagaimana belajar untuk tidak silent treatment dan bagaimana untuk yang punya masalah dengan ada pihak ketiga untuk bisa lebih ditegaskan gitu ya, bahwa harus bisa ada pengontrolan teman-teman ya terhadap diri. Jadi kalau ditanya bisa nggak sama-sama, sebenarnya bukan nggak bisa ya, tapi kalau Sora lihat ini masih ada hal yang belum bisa untuk diketahui saat ini, masih beyond the film ya. Jadi
masih ada hal-hal yang masih harus berproses, teman-teman. Sora selalu ngomong, kalau namanya lagi berproses, itu kita kayak lagi dimasak gitu ya, kue. Tahu kan teman-teman, ketika pertama kali bikin kue, kita nggak pernah tahu nih resep pertama kali nyoba gitu ya, masih di dalam oven. Jadi kita nggak tahu kue itu gagal atau enggak, sampai nanti kita udah bisa ambil keluar dari oven itu, teman-teman. Tapi yang Sora bisa kasih petunjuk adalah, apapun yang terjadi sama hubungan ini, entah itu bisa jadi atau tidak ya, apapun yang terjadi, itu adalah memang sudah jalanan dari alur ilahi, teman-teman. Yang pasti komunikasi akan terjadi lagi. Tapi untuk bisa jadi atau enggak, ini masih menjadi takbir misteri. Artinya, ini semua masih berproses tergantung bagaimana respon kamu dan respon dia. Sora tidak bisa lebih lanjut mempush, karena di sini sudah bilang beyond the veil, berarti masih ada hal yang harus masih dirahasiakan saat ini, belum bisa terbuka. Tapi yang pasti komunikasi akan terjadi lagi. Mau berakhir atau tidak, yang intinya adalah harus ada pola yang diselesaikan. Artinya PR dalam hubungan ini harus diselesaikan. Ya, kalau kamu tanya nanti dia cari kamu, cari kok. Sora lihat di sini cari. Cuman berujung kalian sama-sama atau enggak, itu yang masih menjadi suatu PR. Nasihat untuk kamu adalah, teman-teman, terimalah ini semua sebagai satu bentuk keikhlasan, bentuk positivity, teman-teman, ya. Dan lebih berpusat kepada belajar untuk komunikasi ketika masalah datang ya, teman-teman. Jadi ini memang salah satunya PR ya. Mungkin dia tanpa sadar ketika berkomunikasi sama kamu itu men-trigger, begitu juga sebaliknya. Tapi ini kamu akan dengar bahwa dia akan datang dengan kabar, menyampaikan ke kamu, dia mau mulai komunikasi lagi sama kamu, meskipun itu artinya dia datang, dia butuh kamu, karena mungkin sekali ada kabar berita masalah dari dia. Tapi apapun itu, semua hasilnya fair ya. Kalau kamu udah coba yang terbaik, kamu udah coba yang positif, hasilnya juga bisa positif. Lihatlah, kartu Justice sama Destiny itu keluar 2 kali. Justice juga adalah kartu karma. Jadi apapun yang terjadi dalam proses relationship kamu sama dia, itu memang sudah menjadi karma dari kalian. Memang ada koneksinya. Oke? Itu aja yang Sora bisa bilang. Teman-teman, sebelum itu lebih lanjut ya, untuk kalian yang mungkin ingin menyupport dengan membeli produk Sora dan ingin punya energi manifestasi yang bagus, menarik keberkahan, menarik rezeki, mungkin untuk bantu dia, untuk bantu diri kamu sendiri, silahkan dibeli gelang keberuntungan ikan. Ini dari buntut ikan, itu lambang dari kemakmuran ya, rezeki ya, keuangan yang positif juga, membantu manifestasi positif. Juga membantu untuk membantu manifestasi positif, juga untuk membantu energinya lebih antusias, bersemangat. Jadi biar jangan patah semangat, biar jangan sering negatif, teman-teman. Terus habis itu juga biar kemudahan-kemudahan lain datang ya. Ingat, ini bukan susuk ya, teman-teman. Bukan juga jimat, bukan juga pelet. Rezeki tetap harus dicari. Ini hanyalah media pembantu. Namanya batunya sunstone, batu matahari. Silahkan dicari di Google kalau masih bingung ya, apa fungsinya gitu ya. Tapi intinya dia untuk membawa kesuksesan dan keberkahan ya. Ini stok sangat terbatas karena ini import, semua Sora pegang sendiri. Jadi kamu bukan cuma beli kristal, kamu beli programnya. Sora udah programin kristal kamu. Bayangin, harganya cuma 255.000, kamu dapat kristal, teman-teman. Yang mana kalau kamu awet gitu ya, kalau kamu jaganya benar-benar, ini seumur hidup kamu juga ini masih barangnya masih bagus gitu. Sora udah ngomong sampai mulutnya penyok gitu ya. Teman-teman, kalau ini kena air terus-terusan, fungsinya tidak hilang, tapi nanti secara estetika nggak kecantikan, nanti berkurang gitu loh. Jadi jangan tanya lagi ya, apa boleh kena air apa enggak gitu ya. Sebenarnya bukan nggak boleh, bukan nanti hilang atau apa fungsinya, cuma nanti kalau dia menghitam dari segi kecantikan kurang bagus. Teman-teman harus sadar yang teman-teman beli ini bukan emas. Aku udah tekankan lagi ya, dan jangan dipakai untuk aktivitas berat karena namanya juga batu kristal. Kalau mau aktivitas berat pakainya batu kali ya, itu mungkin agak kuat ya gitu. Nanti kalau nggak, nanti dia pecah. Dan kalau ini sudah rusak, berarti programnya rusak, teman-teman. Makanya jaga barang itu baik-baik. Tapi Sora sejauh ini beli itu belum ada yang lapor aneh-aneh gitu, kecuali kamu pakai buat aneh-aneh ya gitu. Silakan di Instagram Sora, atau kamu bisa beli di Tokopedia. Kalau di Tokopedia harga 275.000, lebih mahal atas komisi dari Tokopedia, teman-teman. Ya, dibeli selagi masih ada. Ini udah akhir tahun, kamu bisa beli buat kado, bisa beli buat hadiah ya, teman-teman. Beli cepetan, segera ya, karena stok masih ada. Entah kalau udah lewat, kamu baru mau beli 1, 2 gitu, Sora, aduh nggak bisa. Aku kalau udah kayak gitu mesti banyak belinya gitu ya, nggak bisa 1, 2 kalau ambil di supplier nggak terima, selosin aja nggak terima loh, 1 lusin aja nggak terima loh.
Oke, terima kasih sudah boleh promo. Cancer, Aries, Capricorn, Taurus, Aquarius, Taurus lagi. Nah, Cancer, Scorpio, Gemini. Dicek ya, Sun, Moon, Rising atau Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba sekarang lihat alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan ya. Teman-teman yang kepingin untuk melihat prediksi tahun 2025 seperti apa untuk kamu, ada paketnya. Teman-teman silakan DM aja ke Instagram Sora. Sora, aku pengen beli kartu, mau belajar baca kartu sendiri, boleh, silakan. Sora, aku mau dong belajarnya sama Sora, boleh juga. Semuanya berbayar ya teman-teman ya. Sora, aku mau tahu jalan hidup aku dong, seperti apa yang energi nasibnya kuat, baca bazi ya. Jadi semua ada di Sora ya. UOF SLINYF STG DXNMD 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dari awal sampai akhir, kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Dan jangan lupa Sora tunggu belanjanya. Jangan lupa Sora tunggu personal readingnya. Dan main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Bye-bye.